Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Resensi Podcast. Malam ini kita membahas tentang tema feminisme. Tema ini kita angkat karena baru-baru kita di Resensi Institute nonton film yang sangat menarik, judulnya Little Woman. Little Woman sendiri sebenarnya sudah film di remake, sudah pernah dibuat juga pada abad 20 kemarin. Novelnya sendiri berlatar belakang abad ke-19. Nah, di tema yang kami sebar di flyer itu judulnya Perempuan Bisa Apa. Sangat provokatif tentunya untuk membuat orang setidaknya berpikir apa sih yang bisa dilakukan oleh perempuan. Nah, itu pula yang mendasari saya membeli dan kemudian membaca buku dari Melinda Gates ini. Saya membeli dan membaca buku ini bukan karena ditulis oleh seorang istri Bill Gates, yaitu Melinda Gates. Mungkin saya membeli buku ini karena memang Melinda Gates pada dasarnya adalah seorang perempuan yang cerdas. Dan mungkin itu pula alasan mengapa Bill Gates menikahi Melinda Gates. Karena mungkin Melinda Gates adalah seorang yang cerdas. Nah, feminisme ini bukan hanya penting untuk dibahas oleh perempuan, tapi juga penting untuk dibahas laki-laki. Di Amerika sendiri sekarang sementara berkembang gerakan yang disebut sebagai He4C. Tagar He4C ini adalah sekumpulan kaum lelaki yang concern pada gerakan feminisme. Jadi dia laki-laki tapi mendukung kesetaraan gender. Nah, itu juga penting bagi kita khususnya di Indonesia. Mengapa? Karena menurut Soekarno dalam bukunya yang berjudul Sarinah, laki dan perempuan ibarat dua langkah kaki. Jika satu langkah kaki tidak berjalan atau cacat, maka runtuhlah suatu peradaban. Sehingga jika kita membiarkan satu langkah kaki itu tidak melangkah, yang mengena imbasnya adalah tubuh dari manusia itu sendiri. Atau kalau kita mau analogikan berarti bangsa itu sendiri. Jika kita membiarkan perempuan terbelakang dan laki-laki hanya berjalan sendirian, maka tubuh itu akan berjalan secara pincang. Nah, itulah alasan mengapa feminisme wajib untuk dimafhumi bukan hanya oleh perempuan, tetapi khususnya bagi laki-laki. Karena laki-lakilah yang menciptakan bias gender dan ketidakadilan gender tersebut. Itulah alasan saya mengapa tidak suka sama laki-laki. Saya tidak tahu kalau Albar suka ya sama laki-laki. Ini jangan dipotong bang. Nah, buku ini berhasil membuat saya menangis berkali-kali. Seperti yang saya jelaskan tadi pada Sapri. Hampir di setiap bab saya berhenti dan kemudian menangis. Bahkan ketika tadi saya menulis resensinya di sore hari, air mata masih tidak bisa ditahan untuk menyelami makna dari buku yang ditulis oleh Melinda Gates ini. Nah, bahkan saya tanya juga tadi pada Bung Sapri bahwa buku ini mungkin kemungkinan besar akan menjadi top 12 saya di tahun 2020. Padahal masih di awal-awal tahun. Menurut saya susah untuk dilewatkan buku seperti ini. Khususnya ya bagi perempuan, baca buku ini, Melinda Gates, The Moment of Life. Nah, buku ini terdiri dari 9 bab yang kemudian tersebar dalam 350 halaman. Saya juga tidak menyangka bahwa seorang istri Melinda Gates bisa menulis sedemikian apiknya. Nah, di bab pertama dia membahas tentang mengangkasanya sebuah ide hebat. Inilah yang kemudian disebut sebagai the moment of life, ketika ide hebat itu mengangkasa. Nah, apa maksudnya? Mengangkasanya sebuah ide hebat adalah ketika Melinda Gates memutuskan untuk keluar dari Microsoft dan mendirikan yayasan yang kemudian bernama Bill Gates and Melinda Gates Foundation. Yayasan tersebut concern pada bidang bagaimana mengentaskan kemiskinan dan melakukan penyuluhan kesehatan di seluruh dunia, khususnya di desa-desa pelosok. Apakah itu di Afrika, di India, termasuk di Indonesia. Nah, awalnya pasti banyak penentangan termasuk kredo-kredo Katolik karena Melinda Gates ini orang Katolik, dia bukan Kristen Protestan. Sehingga ide-ide yang progresif itu masih banyak ditentang oleh gereja di mana Melinda Gates bernaung. Nah, di bab keduanya Melinda kemudian memaparkan satu persatu permasalahan dari perempuan. Yang pertama adalah pemberdayaan para ibu, atau di subjudulnya disebut sebagai kesehatan ibu dan bayi baru lahir. Nah, di beberapa daerah pelosok masih banyak angka kematian ibu termasuk anaknya yang betul-betul sangat miris. Bahkan bagi beberapa masyarakat rural atau masyarakat pedesaan,
ketika anak itu bisa selamat beserta ibunya, itu adalah momen yang sangat luar biasa. Karena mereka menganggap bahwa proses kelahiran itu selalu ditandai dengan lahirnya para jin. Dia menganggap kalau ada anak yang meninggal itu wajar saja, karena disitulah momen sakral di mana jin kemudian datang. Sehingga dokter-dokter barat yang datang ke sana itu dianggap malaikat. Misalnya penulisnya Factfulness, orang Swedia, itu ke sana, dia seorang dokter, wah sangat dianggap sebagai malaikat. Nah, kalau kita seringkali mengkritisi barat, sering melakukan penindasan, sebenarnya kita juga terlalu mengeneralisir bahwa ternyata banyak juga orang barat, termasuk Warren Buffett. Warren Buffett itu setengah, kalau saya tidak salah, setengah dari kekayaannya dia sumbangkan ke yayasannya Melinda ini untuk mengentaskan kemiskinan dan melakukan penyuluhan kesehatan. Nah, jangankan menyelamatkan bayi yang baru lahir, di beberapa desa di seantero dunia itu juga masih kewalahan dalam menyelamatkan si ibunya. Ini mungkin tugasnya si Nina juga sebagai seorang perawat. Bagaimana kemudian seorang perawat itu tidak hanya sibuk untuk bilang, bagaimana sih di rumah sakit mana, tetapi bagaimana dengan orang-orang yang di desa itu gitu, yang untuk melahirkan masih sangat susah, harus berlarian ke kampung ke kampung untuk mendapatkan akses kesehatan. Bahkan tidak sedikit perempuan yang melahirkan seorang diri gitu. Itu kan gimana ya? Agak sedih juga. Nah, di bab selanjutnya Melinda membahas tentang masalah selanjutnya, bahwa masalah angka kematian ibu dan anak itu baru satu masalah kecil. Masalah berikutnya adalah bagaimana perencanaan keluarga. Nah, di sebagian masyarakat desa tidak ada yang namanya perencanaan keluarga. Berapa mau anak tak lahir atau sebagainya. Ya brojol aja bro. Gitu. Jadi banyak anak banyak rezeki itu menjadi sesuatu yang perlu kita pikir kembali. Bisa saja menjadi banyak anak banyak resiko. Gitu. Saya tidak tahu kalau Sidra ya, karena dia anak seorang diri. Apakah itu resiko atau rezeki? We don't know. Banyak anak banyak rezeki bisa jadi ketika anak itu produktif atau minimal berbakti kepada orang tua. Kalau ternyata semuanya ini adalah anak-anak yang lah masyarakat Indonesia bagaimana anaknya melawan orang tua gitu, bisa alih-alih rezeki menjadi resiko. Maka perencanaan itu menjadi salah satu masalah dalam sebagian masyarakat desa, perencanaan keluarga gitu. Apalagi kaum lelaki di masyarakat desa itu melakukan pembiaran anak-anaknya itu memang hanya untuk urusan perempuan aja. Laki-laki mah keluar gitu, bahkan pergi merantau lagi, ya ini urusan si perempuan. Itu masalah. Nah, bab selanjutnya adalah bagaimana membuka mata para gadis di sekolah. Di sini Melinda juga bertemu sama Malala, seorang perempuan muda peraih Nobel di bidang pendidikan, karena pendidikan bagi perempuan di daerah-daerah terbelakang itu terlarang. Saya kira ini hanya berlaku bagi masyarakat Hijaz gitu, atau masyarakat kaum Quraisy, atau masyarakat di zaman kegelapan Eropa. Tapi ternyata masih ada juga ya di abad 21 ini perempuan dilarang sekolah. Banyak faktor yang membuat mereka dilarang sekolah. Apakah itu karena tidak bisa disuruh-suruh di rumah, atau membuat ya misalnya kalau di masyarakat Sulawesi Selatan dan Barat uang panennya menjadi semakin tinggi. Itu menjadi faktor-faktor yang membuat perempuan jangan terlalu banyak sekolah deh gitu. Jadi ini masalah juga, padahal pendidikan seperti yang saya diskusikan tadi sama Sidra dan Nina di depan adalah jembatan emas untuk kita keluar dari perangkap-perangkap kemiskinan. Nah, masalah lain yang sempat disinggung oleh Melinda adalah kesenjangan yang terpendam. Nah, ini yang baru saya dapatkan juga. Ternyata ini tidak adil, yaitu perempuan sering melakukan kerja tanpa dibayar. Apa maksudnya kerja tanpa dibayar? Seperti mencuci pakaian, mencuci piring, membersihkan rumah, menyediakan makanan. Itu kan sebenarnya pekerjaan juga. Tapi kita selalu menyerahkan itu, misalnya di keluarga-keluarga kita bilang, itu kan urusan perempuan. Padahal itu pekerjaan juga. Bukan hanya membutuhkan waktu, tapi membutuhkan tenaga lebih daripada pekerjaan pada umumnya. Tapi itu bagian dari pekerjaan yang tidak dibayar. Kalau kaum lelaki menimpali dengan mengatakan, ya kalau kau tidak mau lakukan pekerjaan tanpa dibayar, usaha rumah tangga, ya kita sewa pembantu rumah tangga. Atau kalau di Jepang misalnya, ya kita beli robot gitu. Apakah
masalah selesai? Belum tentu. Salah satu pekerjaan tanpa dibayar lainnya adalah merawat anak, menyapih atau menyusui anak, memberikan dia kasih sayang, memberikan dia pendidikan non formal di rumah. Apakah robot dan pembantu rumah tangga dapat melakukan itu? Kan tidak juga. Maka kemitraan setara menjadi penting, yaitu dialog antara suami dan laki-laki bahwa pekerjaan tidak dibayar seperti mulai dari mencuci piring sampai merawat anak-anak adalah pekerjaan kita berdua. Bukan cuma pekerjaannya perempuan. Itu adalah kemitraan setara untuk menangani permasalahan kerja tanpa dibayar ini. Contoh Bill Gates. Bill Gates ini orang terkaya dunia bro. Tapi dia mau aja nih melakukan kemitraan setara sama Melinda. Apa yang dia ambil alih oleh Bill Gates? Tugasnya Bill Gates adalah mengantarkan anak-anaknya, ketiga anaknya ke sekolah dan menjemputnya. Orang kaya dunia bro, mengantar anak ke sekolah. Aduh kita biar mengantar orang tua, banyak sekali alasannya. Nah, masalah selanjutnya sempat disinggung oleh Melinda adalah pernikahan di bawah umur. Nah, karena anak perempuan itu dilarang bersekolah, di masyarakat rural, pernikahan di bawah umur itu jamak kita temui. Bahkan ada yang masih umur 9 tahun sudah dinikahkan. Untung kita undang-undangnya sudah ada terbaru ya, undang-undang penghapusan kekerasan seksual itu sekarang sudah usia perempuan 18, laki-laki 21. Nah, dulu mah 16 dan 18. Bahkan di sebagian adat di Indonesia semakin muda semakin bagus. Mungkin karena pikirannya faktor ekonomi. Saya jadi ingat bukunya Alisa Riyati, Fatima is Fatima, dia sebut bahwa alasan menguburkan anak bayi perempuan di sebagian masyarakat Tijas pada waktu itu adalah faktor ekonomi. Supaya ya kehidupan rumah tangga itu persoalan ekonomi rumah tangga menjadi terselesaikan. Apalagi dulu kan perempuan yang berikan mahar di sebagian adat itu. Nah, begitupun dalam profesi seperti pertanian. Nah, menurut data, profesi yang paling miskin adalah pertanian. Menurut data. Nah, kalau kita wawancarai orang miskin, ya jangan pengangguran. Kan itu bukan profesi toh. Terus ada bilang, profesimu pengangguran, bro. Enggak ada. Itu begitu. Nah, kalau kita mewawancarai orang-orang miskin, rata-rata profesinya itu petani. Walaupun petani memiliki hierarki lagi. Nah, dan rata-rata dari hierarki terendah, kasta terendah dari struktur pertanian itu dihuni oleh perempuan lagi. Apa struktur terendahnya? Buruh. Jadi perempuan itu yang petik. Dia tenaga saja. Memetik, menanam, memanen. Tidak pernah diikutkan dalam pemilihan benih, pemanfaatan teknologi pertanian, pembagian keuntungan, penentuan harga. Perempuan tidak pernah diikutkan. Padahal itu menjadi salah satu indikator penting dalam produktivitas pertanian. Nah, di bab 8, Melinda juga menyinggung tempat kerjanya dulu, yaitu masyarakat urban. Jadi masalah perempuan tidak hanya terpusat di masyarakat rural atau perempuan atau di perdesaan, tapi juga di kota. Nah, di tempat-tempat kerja, termasuk di tempatnya Melinda, selain permasalahan gender itu kan konstruk sosial, bukan jenis kelamin ya. Nanti orang alay berpikir gender itu perbedaannya, bukan. Gender itu konstruk sosial, itu yang perlu diperbaiki. Mulai dari konstruk sosial yaitu bias gender sampai kepada pelecehan seksual itu sering kita temui. Bahkan di Amerika berkembang tagar Me Too. Mungkin saya pernah dengar Me Too itu artinya saya juga gitu. Itu berawal dari Twitter seorang artis ketika dia menghadapi sexual harassment dari seorang produsernya. Dia nge-tweet gini, bahasa Indonesianya, terjemahan bahasanya, dia bilang, kalau Anda pernah mengalami pelecehan seksual di tempat kerja Anda, katakan #MeToo. Oh banyak tuh MeToo. Jadi trending topik global itu MeToo. Pelecehan seksual mah waduh, hampir setiap hari kita lihat di internet. Atau di sekeliling kita aja. Dulu saya di waktu SMA, guru yang dikatakan teladan, jenggot-jenggot dia, saya tidak mengeneralisir suatu kelompok, ternyata melakukan pelecehan seksual. Baru-baru lagi nih anggota DPR kita melakukan pelecehan seksual. Padahal dia melakukan itu di PSK. Pelecehan seksual setiap hari kita dapati gitu. Albar pernah dilecehkan? Biasa ya. Nah, dan terakhir di bab 9, perempuan harus menyadari jika laki-laki belum sadar bahwa keadilan gender itu penting bagi tegaknya keadilan sosial,
minimal perempuan harus bersatu. Contoh di India, menggunakan pendekatan teknologi, ketika ada seorang anak mau dinikahkan sebuah umur atau dipukul sama suaminya, dia tinggal klik aplikasi dan menekan panic button. Panic button itu membuat minimal polisi atau sekelompok perempuan datang untuk menyelamatkan perempuan yang ingin dinikahkan tersebut. Itu menarik gitu. Misalnya Aswar mau melakukan pelecehan seksual, kemudian tiba-tiba perempuannya klik panic button berdasarkan data-data di GPS, polisi dan sekelompok perempuan datang bergerombol. Bahkan terkadang polisi yang melakukan pelecehan seksual itu juga dihadapi juga sama si emak-emak ini, kekuatan emak-emak ini. Nah, tapi teknologi itu tentunya belum sampai ke desa-desa, bro. Makanya keadilan gender itu sebenarnya harusnya inherent dalam diri setiap manusia. Itulah mengapa kita disebut malam ini, sehingga menjadi momen bagi kita untuk memperingatkan diri bahwa keadilan gender itu penting bagi seluruh umat manusia, bukan cuma perempuan saja. Melalui podcast ini dan tulisan saya di website resensi.co.id, saya juga secara pribadi mohon maaf jika ada perempuan yang pernah kecewa atau sakit hati, baik itu melalui perkataan dan perbuatan saya. Saya betul-betul minta maaf. Karena saya paham bahwa sabdanya Nabi kan, dahulukan dulu ibumu, baru ayahmu. Dulu waktu di hari ibu, saya nulis itu, saya bilang kenapa sih Nabi mendahulukan ibu 3 kali baru ayah? Ternyata analisis sederhana saya, karena ibu dapat melakukan 3 hal yang tidak bisa dilakukan oleh seorang ayah, yaitu mengandung, yang membahayakan tentunya dirinya, melahirkan. Ada nggak perempuan melahirkan? Lucinta Luna kan nggak melahirkan itu, ditangkap malah baru. Dan yang terakhir, menyusui. Kalau laki-laki bisa melakukan itu, baru bisa dibilang laki-laki dahulukan dulu ayah dan ibumu secara bersamaan. Tapi kalau laki-laki belum bisa mengandung, melahirkan dan menyapi seorang anak, di saat itu pula kita masih harus dahulukan ibu. Ingatlah bahwa kalau kita mau sakiti perempuan, ingat ibu kita masing-masing. Kalau kita secara tidak sadar, ya segera untuk menyadarkan diri. Gitu Swar ya. Jangan sering-sering menyakiti perempuan. Saya akan tutup dengan hadisnya Sayyidina Ali karramallahu wajhahu yang berbunyi bahwa tidak diberkahi langkah seorang laki-laki oleh malaikat jika ia pernah meneteskan air mata seorang perempuan. Nah, di epilog buku ini Melinda dengan rendah hati mengungkapkan bahwa ketika saya melakukan pemberdayaan perempuan di pelosok-pelosok desa, bukan mereka yang saya berdayakan, sayalah yang terberdayakan. Sekian dulu resensi podcast malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.